Perkenalkan, saya Anggun dengan NIM 21042113 akan mempresentasikan materi tentang manajemen risiko dan kebencanaan. Yang pertama yaitu konsep dasar bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Menurut KBBI, bencana adalah suatu aktivitas yang menyebabkan kerugian atau penderitaan, kecelakaan, bahaya bagi negara dan juga bangsa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bencana. Bencana dibagi dalam 3 macam, yaitu bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam. Contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bencana non-alam, merupakan bencana atau kegiatan peristiwa yang disebabkan oleh non-alam. Contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bencana sosial, merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok, konflik antar komunitas, masyarakat, dan juga teror. Selanjutnya yaitu definisi ancaman. Menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang PB mengatakan bahwa ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Ancaman juga dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang berpotensi mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan harta benda, kehilangan rasa aman, kelumpuhan ekonomi, kerusakan lingkungan, serta dampak psikologis. Ancaman dapat menimbulkan bencana apabila suatu kondisi manusia berada dalam kondisi yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan ancaman tersebut. Ancaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor alam, seperti gempa bumi, angin topan, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kedua, faktor manusia seperti konflik, perang, kebakaran pemukiman, wabah penyakit, dan lain-lain. Yang ketiga, bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia seperti banjir, tanah longsor, kelaparan, kebakaran hutan, kekeringan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu resiko bencana. Menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang PB, risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat. Sedangkan menurut Bakornas BP 2007, risiko bencana adalah interaksi antara kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Besarnya risiko bencana dapat dinyatakan dalam besarnya kerugian yang terjadi untuk suatu besaran kejadian tertentu. Selanjutnya yaitu potensi bencana. Menurut Suwarno tahun 2013, potensi bencana adalah suatu cakupan wilayah yang rawan ataupun mudah untuk terjadinya bencana. Jadi, potensi bencana ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi wilayah yang sangat berpotensi sekaligus rawan terhadap terjadinya bencana, baik itu bencana gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor. Dan Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang berpotensi terjadinya bencana. Selanjutnya yaitu bahaya. Bahaya adalah suatu fenomena fisik atau aktivitas manusia yang berpotensi merusak, yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa atau cedera, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Sedangkan menurut Laugren tahun 1986, bahaya adalah peristiwa kejadian potensial yang merupakan ancaman terhadap kesehatan,
keamanan atau kesejahteraan masyarakat, atau fungsi ekonomi masyarakat atau kesatuan organisasi pemerintahan yang selalu luas. Selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Selanjutnya yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan menurut Carter 1991 dalam LIPI UNESCO ISDR tahun 2006 mengatakan bahwa kesiapsiagaan adalah tindak-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk menanggapi suatu kondisi bencana secara tepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Selanjutnya yaitu definisi mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan menurut UNISDR juga mendefinisikan mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi atau memaksimalkan dampak buruk bagi ancaman yang dapat dilakukan dalam bentuk struktural fisik dan struktural, yaitu melalui perencanaan penggunaan lahan dan pendidikan melalui kampanye kesadaran kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk meminimalkan dampak kerugian dari kejadian-kejadian bahaya alam yang potensial timbul. Jenis-jenis ancaman bahaya yang pertama yaitu gempa bumi. Bencana yang dapat ditimbulkan dari gempa bumi adalah berupa kerusakan atau kehancuran bangunan serta bencana sekunder yaitu kebakaran dan korban akibat timbulnya kepanikan. Yang kedua yaitu tsunami. Tsunami ada gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi di laut, letusan gunung api bawah laut, dan juga longsoran di bawah laut. Yang ketiga yaitu letusan gunung api. Bencana ini dapat ditimbulkan oleh jatuhan material letusan, awan panas, aliran lava, gas beracun, abu kuning api, dan bencana sekunder berupa aliran lahar. Yang keempat yaitu banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia, terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor seperti hujan, kondisi sungai, pasang surut air. Yang kelima yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya. Pemicu terjadinya tanah longsor ini biasanya karena curah hujan yang terlalu tinggi serta kelerengan suatu tebing. Yang keenam yaitu kebakaran. Potensi bahaya kebakaran hutan di Indonesia cukup besar dan hampir setiap kemarau Indonesia mengalami atau menghadapi bahaya kebakaran, baik itu kebakaran lahan maupun kebakaran hutan. Yang ketujuh yaitu kekeringan. Bahaya kekeringan dialami di berbagai wilayah Indonesia hampir setiap musim kemarau. Hal ini erat hubungannya atau kaitannya dengan menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Dampak kekeringan ini dapat berupa gagal panen, kekurangan bahan makanan, hingga dampak yang terburuk dari kekeringan ini adalah banyaknya gejala kurang gizi dan juga berdampak pada kematian. Yang kedelapan yaitu epidemi dan wabah penyakit. Wabah adalah kejadian atau suatu peristiwa berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi pada keadaan yang lazim. Yang kesembilan yaitu kebakaran dan yang kesepuluh yaitu kegagalan teknologi. Selanjutnya yaitu paradigma bencana. Konsep penanggulangan bencana mengalami pergeseran paradigma dari konvensional menuju ke paradigma holistik.
Pandangan konvensional adalah menganggap bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang tidak bisa terelakkan dan korban harus segera mendapat pertolongan, sehingga fokus dari penanggulangan bencana lebih bersifat bantuan. Kemudian berkembang menjadi paradigma mitigasi, yaitu tujuannya lebih diarahkan untuk mengidentifikasi rencana-rencana penanggulangan terjadi bencana. Kemudian berkembang menjadi paradigma pengurangan risiko yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Yang terakhir yaitu paradigma penanggulangan bencana sudah beralih menjadi ke paradigma mitigasi atau preventif dan sekaligus juga menjadi paradigma pembangunan. Selanjutnya yaitu tren bencana. Indonesia merupakan negara yang rawan terjadinya bencana dan tren bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari statistik bencana, bahwa negara kita menunjukkan data tersebut bahwa di Indonesia terjadinya kenaikan bencana atau kondisi rawan bencana di setiap tahunnya. Dan oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana-bencana yang mungkin akan terjadi, baik berupa mitigasi bencana, kesiapan menghadapi bencana, pengurangan risiko bencana yang terus harus ditingkatkan, baik itu melalui pemerintah dan juga masyarakat. Sekian materi terkait tentang manajemen risiko dan kebencanaan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.